Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Selamat datang, teman-teman, dalam perjalanan menemukan diri dan kekuatan batin hari ini. Kita akan menyelami dunia stoicisme, menjelajahi 10 sifat kuat dari mereka yang menguasai seni berbicara lebih sedikit. Di tengah dunia yang seolah tak pernah sepi, individu-individu ini menonjol bukan karena kenyaringan mereka, melainkan karena dampak mendalam yang mereka ciptakan. Siapkah kalian mengungkap rahasia mereka yang telah menguasai kekuatan diam? Ayo kita mulai. Bab 1. Seni diam strategis. Bayangkan diri kalian berdiri di tengah badai, tenang dan terkendali sementara kekacauan berputar di sekitar. Inilah inti dari sifat pertama kita, diam strategis. Ini bukan sekadar diam demi diam, melainkan memahami kekuatan dari jeda yang tepat. Pikirkan tentang debat sengit atau negosiasi penting. Ketika semua suara meninggi, apa yang terjadi jika seseorang memilih untuk tidak berbicara? Tiba-tiba, semua mata tertuju padanya. Diam mereka menjadi magnet, menarik perhatian dan rasa penasaran. Inilah diam strategis dalam aksi. Mengapa ini begitu kuat? Seperti kata filsuf Stoik, Epictetus, kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Ketika memilih diam, kita tidak hanya menghindari kata-kata, tetapi menciptakan ruang. Ruang untuk mengamati, memahami, dan membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan, bukan impuls. Bayangkan kalian dalam rapat, dan seseorang melontarkan pertanyaan menantang. Alih-alih buru-buru menjawab, kalian berhenti sejenak, menarik napas. Dalam jeda itu, kalian tidak hanya mengulur waktu, tetapi menunjukkan kendali. Kalian menunjukkan bahwa kalian menghargai respons yang penuh pertimbangan daripada reaksi cepat. Diam strategis ini bukan tentang pasif. Jauh dari itu, ini adalah pilihan aktif, alat kuat dalam gudang stoik kalian. Ini tentang memahami bahwa setiap kata memiliki bobot, dan kadang-kadang, hal paling berdampak yang bisa kalian katakan adalah tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana cara mengasah sifat ini? Mulailah dari yang kecil. Di percakapan berikutnya, tantang diri kalian untuk menunggu 5 detik sebelum menjawab. Rasakan dorongan untuk mengisi kekosongan, lalu biarkan diam itu ada. Perhatikan bagaimana perubahan kecil ini mengubah dinamika dan memberi kalian waktu untuk merumuskan respons yang lebih bijaksana. Ingat, di dunia yang terus berdengung, diam strategis kalian bisa menjadi kekuatan super. Ini memerintahkan respek, mengundang rasa penasaran, dan yang terpenting, memberi kalian ruang untuk menghadapi hidup dengan kebijaksanaan tenang seorang stoik sejati. Seperti kata Marcus Aurelius, kalian punya kuasa atas pikiran kalian, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kalian akan menemukan kekuatan. Diam strategis kalian adalah bukti kekuatan batin ini, tanda bahwa kalian mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Siapkah kalian memanfaatkan kekuatan diam strategis untuk tetap teguh dan tenang di tengah badai hidup? Ini baru permulaan perjalanan kita menuju sifat-sifat mereka yang berbicara lebih sedikit. Tetaplah bersama kami saat kita menjelajahi lebih banyak kebijaksanaan stoik yang dapat mengubah hidup kalian. Satu momen penuh kesadaran pada satu waktu. Bab 2. Kekuatan mendengar aktif. Sekarang setelah kita menguasai seni diam strategis, mari selami sifat kedua kita, mendengar aktif. Ini bukan sekadar mendengar kata-kata, tetapi benar-benar memahami pesan di baliknya. Di dunia di mana semua orang berebut untuk didengar, mereka yang berbicara lebih sedikit telah menemukan kebenaran mendalam. Kekuatan sejati ada pada mendengarkan. Pikirkan, kapan terakhir kali kalian merasa benar-benar didengar, bukan hanya diangguk-angguk, tetapi dipahami secara mendalam? Itulah hadiah yang diberikan pendengar aktif dalam setiap percakapan, dan percayalah, ini adalah keterampilan yang langka dan berharga. Filsuf Stoik Zeno pernah berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita harus mendengar lebih banyak daripada berbicara. Mengapa ini penting? Ketika kita benar-benar mendengar, kita tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi membangun koneksi, memupuk empati, dan mendapatkan wawasan yang bisa mengubah perspektif kita.
Bayangkan kalian dalam sebuah argumen sengit. Insting kalian mungkin mendorong untuk menyela, membela sudut pandang kalian. Tapi bagaimana jika kalian memilih untuk mendengar, mengesampingkan ego, dan mencoba memahami dari mana orang lain berbicara? Inilah mendengar aktif dalam aksi, dan ini adalah pengubah permainan. Berikut tantangannya. Di percakapan berikutnya, fokuslah sepenuhnya pada orang lain. Jangan pikirkan apa yang akan kalian katakan selanjutnya. Jangan menilai atau mengevaluasi kata-kata mereka. Cukup dengarkan. Perhatikan nada suara, bahasa tubuh, dan emosi di balik kata-kata mereka. Kalian mungkin terkejut dengan apa yang kalian temukan. Tapi mendengar aktif bukan hanya tentang orang lain. Ini juga tentang mendengar diri sendiri. Saat kalian tidak terburu-buru berbicara, kalian bisa mendengar pikiran kalian lebih jelas. Dalam momen-momen sepi, kalian bisa menyelami intuisi, nilai-nilai, dan keinginan sejati kalian. Seperti kata Marcus Aurelius, lihatlah ke dalam. Di dalam adalah sumber kebaikan, dan itu akan selalu mengalir jika kalian terus menggalinya. Bagaimana cara melakukannya? Berikut beberapa tips praktis. Lakukan kontak mata. Ini menunjukkan kalian terlibat dan hadir. Ajukan pertanyaan, bukan untuk menantang, tetapi untuk memahami lebih dalam. Parafrase apa yang kalian dengar untuk memastikan kalian memahami dengan benar dan menunjukkan kalian memperhatikan. Bersabarlah, jangan terburu-buru mengisi kekosongan atau melompat ke kesimpulan. Ingat, mendengar aktif bukan tentang pasif. Ini adalah pilihan yang disengaja. Cara kuat untuk terlibat dengan dunia di sekitar kalian. Ini tentang kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada permukaan. Saat kalian memupuk sifat ini, kalian akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang akan tertarik kepada kalian. Mereka akan lebih mempercayai kalian, terbuka kepada kalian, dan menghargai kehadiran kalian. Mengapa? Karena di dunia di mana semua orang berebut untuk didengar, kalian menawarkan sesuatu yang langka dan berharga. Perhatian tulus. Bab 3. Memupuk ketenangan batin. Ketika kita melihat orang-orang yang berbicara lebih sedikit, kita menemukan kualitas penting, ketenangan batin. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kekacauan, mereka yang memiliki sifat ini bagaikan mercusuar, teguh, kuat, dan menuntun orang lain menuju keselamatan. Tapi apa sebenarnya ketenangan batin itu? Ini bukan tentang tidak memiliki emosi atau menjaga jarak, melainkan tentang menemukan pusat kedamaian dalam diri kalian. Kekuatan tenang yang tetap stabil apapun yang hidup lemparkan ke arah kalian. Ini tentang merespons tantangan hidup dengan ketenangan, bukan bereaksi secara impulsif. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada kalian, tetapi bagaimana kalian bereaksi terhadapnya yang penting. Inilah esensi dari ketenangan batin. Ini tentang memahami bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan peristiwa luar, kita memiliki kuasa penuh atas respons kita terhadapnya. Bayangkan kalian terjebak dalam kemacetan, terlambat untuk rapat penting. Dulu, kalian mungkin akan membunyikan klakson, menggerutu, dan membiarkan stres dan kemarahan mengambil alih. Namun dengan ketenangan batin, kalian menarik napas dalam, mengingatkan diri bahwa marah tidak akan membuat lalu lintas bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kalian menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan rapat atau melatih kesadaran mental. Ketenangan batin ini bukan hanya untuk menghadapi gangguan kecil. Ini adalah kekuatan super yang membantu kalian menavigasi tantangan terbesar hidup dengan anggun dan bermartabat. Ketika kalian berbicara lebih sedikit dan memupuk kedamaian batin ini, kalian menjadi seperti batu di tengah sungai yang deras. Air, masalah hidup, mungkin mengalir di sekitar kalian, tetapi kalian tetap teguh dan tak tergoyahkan. Bagaimana cara mengembangkan sifat ini? Berikut beberapa praktik terinspirasi Stoik. Latih visualisasi negatif. Bayangkan secara rutin kehilangan hal-hal yang kalian hargai. Ini membantu kalian menghargai apa yang kalian miliki dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan kemunduran. Fokus pada apa yang bisa kalian kendalikan. Pisahkan situasi menjadi hal-hal yang bisa kalian pengaruhi dan yang tidak. Lalu arahkan energi hanya pada yang bisa kalian ubah. Rangkul ketidaknyamanan. Hadapi situasi menantang secara sukarela untuk membangun ketahanan dan menjaga ketenangan saat kesulitan nyata muncul. Refleksikan setiap hari. Luangkan waktu untuk meninjau tindakan kalian. Adakah momen ketika kalian kehilangan ketenangan?
Bagaimana kalian bisa merespons berbeda di lain waktu? Memupuk ketenangan batin tidak berarti kalian tidak akan pernah merasakan emosi negatif. Ini berarti kalian bisa mengakui perasaan itu tanpa dikuasai. Seperti kata Marcus Aurelius, kalian punya kuasa atas pikiran kalian, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kalian akan menemukan kekuatan. Dengan mengembangkan sifat ini, kalian akan merasakan perubahan luar biasa. Kalian tidak hanya akan merasa lebih damai, tetapi juga akan memengaruhi orang-orang di sekitar kalian. Kehadiran tenang kalian akan menjadi pengaruh menenangkan dalam situasi tegang dan bentuk kepemimpinan diam yang secara alami menarik orang lain. Bab 4. Kekuatan tindakan penuh pertimbangan. Saat kita menjelajahi sifat keempat, kita akan mengungkap kualitas yang benar-benar membedakan mereka yang berbicara lebih sedikit. Kemampuan untuk bertindak dengan penuh pertimbangan. Di dunia yang sering menghargai reaksi cepat dan kepuasan instan, individu-individu ini menonjol dengan berhenti sejenak, berpikir, dan bertindak dengan tujuan. Pikirkan, seberapa sering kalian mengatakan sesuatu dalam panasnya momen hanya untuk menyesalinya kemudian, atau membuat keputusan tergesa-gesa yang kalian harap bisa diambil kembali? Disinilah kekuatan tindakan penuh pertimbangan berperan. Ini tentang menjembatani kesenjangan antara impuls dan tindakan dengan pertimbangan matang. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, katakan pada diri sendiri apa yang ingin kalian jadi, lalu lakukan apa yang harus kalian lakukan. Inilah inti dari tindakan penuh pertimbangan. Menyelaraskan tindakan kalian dengan nilai-nilai, tujuan, dan diri sejati kalian. Bayangkan kalian menghadapi keputusan besar dalam hidup, perubahan karir atau pilihan hubungan penting. Alih-alih terburu-buru atau terjebak dalam overthinking, mereka yang berbicara lebih sedikit mengambil pendekatan berbeda. Mereka menciptakan ruang untuk refleksi, mempertimbangkan tidak hanya konsekuensi langsung, tetapi juga dampak jangka panjang, dan menyelaraskan pilihan mereka dengan nilai-nilai inti dan tujuan hidup. Tapi tindakan penuh pertimbangan bukan hanya untuk keputusan besar. Ini adalah cara hidup, kebiasaan yang bisa mengubah interaksi terkecil sekalipun. Ketika kalian berbicara lebih sedikit dan bertindak dengan penuh pertimbangan, kata-kata dan tindakan kalian memiliki bobot lebih. Orang-orang belajar bahwa ketika kalian berbicara atau bertindak, itu bermakna dan patut diperhatikan. Bagaimana cara memupuk sifat ini? Berikut beberapa strategi terinspirasi Stoik. Latih jeda. Sebelum bereaksi terhadap situasi apapun, tarik napas dalam dan ciptakan momen ruang antara stimulus dan respons. Tanyakan, mengapa? Sebelum bertindak, pertanyakan motivasi kalian. Apakah kalian bertindak karena kebiasaan, emosi, atau niat sejati? Pertimbangkan konsekuensi. Pikirkan hasil potensial dari tindakan kalian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selaraskan dengan nilai. Refleksikan secara rutin nilai-nilai inti kalian dan pastikan tindakan kalian selaras dengan itu. Rangkul amor fati, cintai takdir kalian. Apapun hasil dari tindakan penuh pertimbangan kalian, terima dan belajarlah darinya. Ingat, bertindak dengan penuh pertimbangan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Seperti kata Seneca, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan peluang. Dengan mengembangkan sifat ini, kalian akan melihat perubahan mendalam. Hubungan kalian mungkin semakin dalam. Keputusan kalian mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik, dan yang terpenting, kalian akan merasakan rasa kendali dan tujuan yang lebih besar dalam hidup kalian. Bab 5. Kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana berbicara lebih sedikit bisa membawa lebih banyak kepercayaan diri? Nah, bersiaplah, karena kita akan menjelajahi salah satu rahasia terkuat dari kebijaksanaan Stoik. Pertama, mari kita singkirkan kesalahpahaman umum. Kepercayaan diri sejati bukan tentang berbicara keras atau mendominasi percakapan. Ini bukan tentang membuktikan diri kepada orang lain. Sebaliknya, ini tentang kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan pada nilai dan kemampuan kalian, tanpa memerlukan validasi eksternal. Marcus Aurelius pernah menulis, kalian punya kuasa atas pikiran kalian, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kalian akan menemukan kekuatan. Inilah landasan dari kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Pikirkan, ketika kalian berbicara lebih sedikit, kalian tidak lagi mencari persetujuan atau validasi konstan dari orang lain.
Kalian tidak mengisi setiap kekosongan dengan kata-kata untuk membuktikan nilai kalian. Sebaliknya, kalian nyaman dengan diri sendiri dan yakin dengan pikiran kalian. Ini adalah kepercayaan diri sejati yang tidak perlu diumumkan, tetapi dirasakan oleh semua orang di sekitar kalian. Bayangkan kalian masuk ke ruangan penuh orang. Dulu, kalian mungkin merasa perlu berbicara segera untuk menunjukkan kehadiran kalian. Tapi dengan kepercayaan diri tak tergoyahkan ini, kalian merasa cukup hanya mengamati, mendengar, dan memilih momen kalian dengan hati-hati. Dan ketika kalian berbicara, kata-kata kalian memiliki bobot karena mereka datang dari tempat kekuatan batin, bukan rasa tidak aman. Bagaimana cara memupuk sifat ini? Berikut beberapa praktik terinspirasi Stoik. Fokus pada apa yang bisa kalian kendalikan, tindakan, pikiran, dan respons kalian. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan opini orang lain tentang kalian. Latih penerimaan diri. Akui kekuatan dan kelemahan kalian tanpa penghakiman. Kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang nyaman dengan siapa kalian. Tetapkan dan capai tujuan kecil. Bangun kepercayaan diri melalui tindakan dan pencapaian yang konsisten. Rangkul kegagalan sebagai guru. Jangan biarkan kemunduran menggoyahkan kepercayaan diri kalian, melainkan lihat sebagai peluang untuk berkembang. Pupuk dialog batin. Bicaralah pada diri sendiri dengan kebaikan dan dorongan. Suara batin kalian membentuk kepercayaan diri luar kalian. Ingat, membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan adalah perjalanan, bukan tujuan. Seperti kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Dengan berbicara lebih sedikit dan mengarahkan fokus ke dalam, kalian mengambil langkah pertama menuju penguasaan diri sejati. Saat kalian mengembangkan sifat ini, kalian mungkin akan melihat orang-orang tertarik pada kepercayaan diri diam kalian. Kalian menjadi lebih tangguh menghadapi kritik atau kemunduran, dan yang terpenting, kalian akan menemukan kedamaian batin yang berasal dari mengetahui bahwa nilai kalian tidak bergantung pada opini orang lain. Bab 6. Seni membangun koneksi bermakna. Di dunia yang sangat terhubung ini, kita seringkali salah mengartikan kuantitas dengan kualitas dalam hubungan. Kita menghitung teman dalam angka, koneksi dalam jaringan. Tapi mereka yang berbicara lebih sedikit telah menemukan kebenaran mendalam. Ini bukan tentang seberapa banyak koneksi yang kalian miliki, tetapi seberapa dalam dan bermakna koneksi itu. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, di mana-mana berarti tidak di mana-mana. Dalam konteks hubungan, ini mengingatkan kita bahwa menyebar terlalu tipis dapat mencegah kita membentuk ikatan yang signifikan. Ketika kita berbicara lebih sedikit, kita menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih dalam dan autentik. Bayangkan kalian di sebuah pertemuan sosial. Dulu, kalian mungkin berpindah dari satu percakapan ke percakapan lain, mengobrol ringan dan mengumpulkan kartu nama. Tapi dengan pendekatan baru ini, kalian mungkin terlibat dalam lebih sedikit percakapan, tetapi masing-masing lebih bermakna. Kalian mendengar dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan penuh pertimbangan, dan berbagi secara autentik. Hasilnya, lebih sedikit kenalan dangkal, tetapi lebih banyak persahabatan sejati. Bagaimana cara menguasai seni koneksi bermakna ini? Berikut beberapa strategi terinspirasi Stoik. Kualitas daripada kuantitas. Fokus pada memupuk beberapa hubungan mendalam daripada mempertahankan banyak hubungan dangkal. Latih mendengar aktif. Ketika seseorang berbicara, berikan perhatian penuh kalian. Dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab. Jadilah autentik. Bagikan pikiran dan perasaan kalian yang tulus. Kerentanan membangun koneksi. Hargai tindakan di atas kata-kata. Tunjukkan kepedulian kalian melalui perbuatan, bukan hanya ekspresi. Rangkul kesendirian. Luangkan waktu sendirian untuk mengisi ulang dan merenung. Ini membuat interaksi kalian lebih disengaja dan bermakna. Ingat, koneksi bermakna bukan tentang selalu tersedia atau selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Saat kalian memupuk sifat ini, kalian mungkin akan melihat hubungan kalian menjadi lebih dalam dan lebih bermanfaat. Kalian dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar memahami dan menghargai kalian. Dan yang terpenting, kalian akan merasa memiliki tempat, bukan karena kalian ada di mana-mana, tetapi karena kalian sepenuhnya hadir dimanapun kalian berada. Bab 7. Rasa tujuan yang tak pernah goyah. Saat kita menyelami sifat ketujuh, kita akan mengungkap kualitas yang benar-benar membedakan mereka yang berbicara lebih sedikit.
Rasa tujuan yang tak pernah goyah. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan tren yang cepat berlalu, individu-individu ini menonjol dengan tetap setia pada nilai-nilai inti dan misi hidup mereka. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana berbicara lebih sedikit berkaitan dengan memiliki rasa tujuan yang kuat? Semuanya tentang kejernihan. Ketika kita mengurangi kebisingan dalam hidup kita, baik eksternal maupun internal, kita menciptakan ruang untuk mendengar suara batin kita dan terhubung dengan aspirasi terdalam kita. Marcus Aurelius pernah berkata, kalian harus menyusun hidup kalian sendiri, tindakan demi tindakan. Pernyataan kuat ini mengingatkan kita bahwa rasa tujuan bukanlah sesuatu yang kita temukan secara kebetulan, tetapi sesuatu yang kita bangun secara sadar, keputusan demi keputusan, momen demi momen. Bayangkan bangun setiap hari dengan pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi kalian. Bukan apa yang masyarakat katakan seharusnya penting, bukan apa yang disarankan oleh umpan media sosial kalian, tetapi apa yang beresonansi mendalam dengan nilai-nilai inti kalian. Inilah kekuatan dari rasa tujuan yang tak goyah. Ketika kalian berbicara lebih sedikit dan mendengar lebih banyak kepada diri sendiri, kebijaksanaan orang lain, dan bisikan alam semesta, kalian mulai menyelaraskan tindakan kalian dengan tujuan sejati kalian. Kalian menjadi kurang terpengaruh oleh emosi sementara atau tekanan eksternal dan bergerak melalui hidup dengan niat dan arah. Bagaimana cara memupuk rasa tujuan yang tak goyah ini? Berikut beberapa praktik terinspirasi Stoik. Tentukan nilai-nilai kalian. Refleksikan secara rutin apa yang benar-benar penting. Prinsip apa yang ingin kalian jalani? Tetapkan tujuan yang bermakna. Pastikan tujuan kalian selaras dengan nilai-nilai kalian dan berkontribusi pada tujuan hidup yang lebih besar. Latih refleksi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk mempertimbangkan apakah tindakan kalian selaras dengan tujuan kalian. Rangkul rintangan sebagai peluang. Lihat tantangan bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat tujuan kalian. Pupuk ketidakpedulian terhadap hal-hal yang tidak penting. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak melayani tujuan kalian. Ingat, memiliki rasa tujuan tidak berarti telah memahami seluruh hidup kalian. Seperti kata Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Tujuan kalian adalah bintang utara kalian, menuntun kalian bahkan ketika jalannya tidak jelas. Mengembangkan sifat ini dapat membawa perubahan signifikan. Kalian mungkin lebih mudah membuat keputusan yang selaras dengan tujuan utama, merasa lebih puas saat menghadapi tantangan, dan yang terpenting, mendapatkan kepercayaan diri yang tenang dengan tetap setia pada diri sendiri. Bab 8. Menguasai ketahanan. Saat kita membahas sifat ke-8, kita fokus pada karakteristik penting di dunia yang tidak pasti ini. Ketahanan. Orang-orang yang berbicara lebih sedikit seringkali telah belajar bagaimana bangkit kembali dan tetap kuat saat menghadapi masa-masa sulit. Membangun kemampuan ini sangat berharga di dunia yang terasa selalu melemparkan tantangan kepada kita. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungan berbicara lebih sedikit dengan ketahanan? Ini semua tentang kemana kalian mengarahkan energi kalian. Ketika kalian tidak terus-menerus bereaksi, mengeluh, atau mencari validasi melalui kata-kata, kalian menghemat kekuatan untuk hal yang benar-benar penting, menghadapi tantangan hidup secara langsung. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada kalian, tetapi bagaimana kalian bereaksi terhadapnya yang penting. Inilah esensi dari ketahanan, mengembangkan kekuatan batin untuk menghadapi badai apapun, untuk menekuk tanpa patah. Bayangkan menghadapi kemunduran besar, mungkin kehilangan pekerjaan, berakhirnya hubungan, atau krisis kesehatan. Dulu, kalian mungkin kewalahan, melampiaskan frustrasi kepada siapa saja yang mau mendengar. Tapi dengan ketahanan yang baru ditemukan ini, kalian menghadapi situasi dengan cara berbeda. Kalian berhenti sejenak untuk merenung, mengumpulkan sumber daya batin, dan kemudian dengan tekad yang tenang, kalian mulai membangun kembali. Bagaimana cara mengembangkan sifat luar biasa ini? Berikut beberapa strategi terinspirasi Stoik untuk meningkatkan ketahanan. Latih visualisasi negatif. Bayangkan skenario menantang secara rutin. Persiapan mental ini membuat rintangan nyata terasa kurang menakutkan. Fokus pada apa yang bisa kalian kendalikan. Arahkan energi pada hal-hal yang bisa kalian pengaruhi, bukan membuangnya pada faktor di luar kendali kalian. Rangkul ketidaknyamanan. Hadapi situasi menantang secara sukarela untuk membangun otot ketahanan kalian.
Kembangkan pola pikir pertumbuhan. Lihat kemunduran sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan kegagalan. Pupuk kecerdasan emosional. Belajarlah mengenali dan mengelola emosi kalian, bukan dikuasai olehnya. Ingat, ketahanan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit kembali. Seperti kata Marcus Aurelius, kalian punya kuasa atas pikiran kalian, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kalian akan menemukan kekuatan. Saat kalian mengasah sifat ini, kalian akan menemukan perubahan indah. Hal-hal yang tampak tidak terjangkau menjadi lebih mudah dicapai. Kalian membutuhkan waktu lebih sedikit untuk pulih dari kehilangan atau fase sulit, dan di atas segalanya, kalian akan menemukan kepercayaan diri yang berasal dari keyakinan bahwa kalian bisa menghadapi apapun yang masa depan bawa. Bab 9. Membangun kebijaksanaan yang abadi. Saat kita menjelajahi sifat ke-9, kita akan melihat kualitas yang membedakan mereka yang berbicara lebih sedikit. Pengembangan kebijaksanaan mendalam. Sementara banyak orang menghargai jawaban cepat dan pengetahuan dangkal, individu-individu ini menonjol dengan memperoleh pemahaman mendalam tentang kehidupan dan kompleksitasnya. Kalian mungkin berpikir, bagaimana berbicara lebih sedikit membawa kebijaksanaan yang lebih besar? Semuanya tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan pemikiran mendalam. Ketika kita tidak terus-menerus mengisi udara dengan kata-kata, kita membuka diri untuk mengamati, merenung, dan benar-benar memahami. Seneca pernah berkata, adalah hal besar untuk mengetahui waktu untuk berbicara dan waktu untuk diam. Pernyataan sederhana namun mendalam ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sering datang dari mendengarkan orang lain, dunia di sekitar kita, dan suara batin kita. Bayangkan kalian dalam debat sengit. Dulu, kalian mungkin langsung melompat dengan bantahan cepat, ingin membuktikan pendapat kalian. Tapi dengan pendekatan baru ini, kalian meluangkan waktu untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan perspektif berbeda, dan berbicara lebih sedikit. Namun ketika kalian berbicara, kata-kata kalian memiliki bobot dari pertimbangan matang dan pemahaman mendalam. Bagaimana cara memupuk kebijaksanaan mendalam ini? Berikut beberapa praktik terinspirasi Stoik. Latih pemikiran kritis. Jangan menerima ide begitu saja. Pertanyakan dan cari kebenaran yang lebih mendalam. Berkomitmen pada pelajaran seumur hidup. Pupuk rasa ingin tahu tentang dunia di sekitar kalian dan jangan pernah berhenti mencari pengetahuan. Refleksikan secara rutin. Sisihkan waktu setiap hari untuk refleksi tenang, mengolah pengalaman kalian dan menarik pelajaran darinya. Kejar perspektif beragam. Terlibat dengan orang-orang dan ide-ide yang berbeda dari kalian. Kebijaksanaan sering terletak pada pemahaman berbagai sudut pandang. Terapkan pengetahuan secara praktis. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang menjalaninya. Terapkan apa yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kebijaksanaan bukan tentang memiliki semua jawaban. Seperti kata Socrates, yang sangat memengaruhi pemikiran Stoik, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan sejati sering dimulai dengan mengakui keterbatasan kita dan tetap terbuka pada pemahaman baru. Mengembangkan sifat ini dapat membawa perubahan signifikan. Kalian mungkin mulai membuat keputusan yang lebih baik, menjadi penasehat percaya bagi teman dan kolega, dan yang terpenting, menemukan kedamaian batin saat kalian melihat dunia dengan lebih jelas dan menavigasinya dengan lebih terampil. Bab 10. Menguasai komunikasi yang berdampak. Teman-teman, selamat datang di sifat terakhir kita hari ini. Kita akan membahas pentingnya komunikasi yang efektif. Berbicara lebih sedikit seringkali menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Mari kita jelajahi konsep ini lebih jauh. Di dunia yang penuh dengan obrolan konstan dan kelebihan informasi, berkomunikasi dengan dampak lebih berharga dari sebelumnya. Tapi inilah intinya, komunikasi yang berdampak bukan tentang mengatakan lebih banyak, melainkan mengatakan apa yang penting, pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar-benar beresonansi. Epictetus dengan bijak berkata, jika kalian ingin meningkat, terimalah dianggap bodoh dan dungu. Ini mengingatkan kita bahwa komunikasi yang efektif seringkali berarti melangkah mundur, mendengar lebih banyak, dan hanya berbicara ketika kita memiliki sesuatu yang berharga untuk disumbangkan. Bayangkan kalian dalam rapat penting. Sementara yang lain saling berbicara, berebut untuk didengar, kalian mengamati, mendengar, dan memproses. Ketika kalian akhirnya berbicara,
Kata-kata kalian penuh pertimbangan, tepat, dan berdampak. Orang-orang mendengarkan karena mereka tahu kalian tidak membuang kata-kata. Kalian menggunakannya dengan bijak. Inilah kekuatan menguasai komunikasi yang berdampak. Bagaimana cara memupuk sifat kuat ini? Berikut beberapa strategi terinspirasi Stoik. Pilih kata-kata dengan hati-hati. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah ini benar, perlu, dan baik? Latih kesederhanaan. Belajarlah mengekspresikan ide-ide rumit dengan cara yang sederhana dan jelas. Kembangkan kehadiran kalian. Komunikasi bukan hanya tentang kata-kata. Bahasa tubuh, nada, dan energi kalian semuanya berkontribusi pada pesan kalian. Kenali audiens kalian. Sesuaikan komunikasi kalian dengan kebutuhan dan pemahaman mereka yang kalian ajak bicara. Jangan takut berhenti. Jeda bisa menambah penekanan dan memberi orang lain waktu untuk mencerna kata-kata kalian. Ingat, komunikasi yang berdampak bukan tentang mendominasi percakapan atau memiliki kata terakhir. Seperti kata Marcus Aurelius, kalian selalu punya pilihan untuk tidak memiliki opini. Tidak perlu merisaukan atau mengganggu jiwa kalian tentang hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Dengan mengembangkan sifat ini, kalian mungkin akan melihat perubahan luar biasa. Kata-kata kalian memiliki pengaruh lebih besar. Orang-orang lebih sering mencari pendapat kalian. Dan yang terpenting, kalian akan merasa pikiran batin dan ekspresi luar kalian lebih selaras. Berbicara lebih sedikit tidak berarti menjadi diam atau menarik diri. Ini tentang menjadi disengaja dengan kata-kata dan tindakan kalian, serta mengembangkan kekuatan batin dan kebijaksanaan yang bersinar keluar. Ini tentang mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini melalui kebijaksanaan Stoik. Semoga sifat-sifat ini menginspirasi kalian untuk berbicara lebih sedikit dan hidup lebih autentik, penuh tujuan, dan berdampak. Ingat, jalan seorang Stoik adalah jalan pertumbuhan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Teruslah merenung, belajar, dan mewujudkan sifat-sifat kuat ini setiap hari. Sampai jumpa lagi. Tetaplah penasaran, tangguh, dan yang terpenting, setia pada Stoik batin kalian.